Syukurlah dia menuruti permintaanku. Ren membatin lega saat melihat Zia turun dari mobil yang dikendarai oleh Pak Surya, sopir parubaya yang ia sewa khusus untuk Zia. Ia yakin Dokter Mila berhasil membujuk gadis itu sehingga ia mau menuruti perintahnya. Mata Ren tak lepas menatap wajah cantik yang saat ini tengah melangkah ke arah lift di parkiran. Betapa dirinya ingin mendekat dan berbincang-bincang dengan gadis itu. Dorongan di hatinya semakin hari semakin besar. Kepalanya pusing memikirkan apa yang terjadi padanya, karena tak satupun orang bisa ia ajak bertukar pikiran. Mana mungkin juga ia bicara soal keanehan yang ia rasa pada seseorang. Itu pasti akan mempermalukan dan merusak image-nya. Kenapa kamu membuatku pusing, Zia? Harusnya tak kuhiraukan kamu dan fokus pada pekerjaanku saja. Harusnya aku hanya memantau lewat anak buahku agar kamu tak bisa ditemukan oleh Ray lagi. Tapi kenapa kamu selalu mengusik pikiranku? Gumam Ren mengendap-endap. Mengikuti Zia sampai gadis itu masuk ke dalam lift dan menghilang dari pandangan. Ren menghela nafas panjang sambil membatin lelah. Apa yang kulakukan sebenarnya? Kenapa aku jadi sering melakukan hal bodoh sih? Pria itu akhirnya naik ke lift satunya, berniat berdiam diri di ruangannya sambil menunggu kedatangan Dokter Mila. Sayangnya, niatnya tak berjalan mulus kala lift menunjukkan sudah berada di lantai 14. Tanpa Ray niatkan, ia menekan nomor 15, yaitu tempat Zia bekerja bersama manajer Rafli. Alhasil, hatinya menggelegak panas saat melihat Rafli tengah menyambut Zia yang baru keluar dari lift, kemudian berbincang-bincang. Tampak jelas sorot kegelisahan di mata Rafli saat berbincang dengan Zia. Sialan, kenapa Rafli begitu menyebalkan? Kenapa dia repot pakai jemput Zia di lift sih? Dasar laki-laki sok romantis. Geram Ren mengepalkan tangannya. Tak cukup, sampai di sana hati Ren semakin tersulut api saat melihat Rafli dengan luwesnya menarik tangan Zia ke ruangannya. Ingin rasanya menyusul dan menepis tangan pria itu agar melepaskan Zia, namun lagi-lagi akal sehatnya melarang. Brengsek, maki Ren dalam hati. Pria itu segera masuk ke dalam lift, naik ke lantai 20, lalu bergegas ke ruangannya, kemudian mengamuk di sana. Kenapa dia begitu akrab dengan manajer Rafli? Kenapa dia mau saja dipegang oleh manajer sialan itu? Kenapa dia bahkan tak sudi melihat wajahku? Kenapa? Raung Ren sambil membanting dan melempar semua barang yang ada di ruangannya. Hatinya sedang tidak baik-baik saja seminggu belakangan, dan hari ini semua yang ia pendam meluap-luap tak bisa ia bendung lagi. Kenapa kamu begitu membenciku? Kenapa tak sudi bicara padaku? Jeritnya lagi, dan itu membuat Juna yang baru sampai ke ruangan sang atasan hanya bisa geleng kepala. Apa salahnya mengakui perasaan? Bukankah Ren akan semakin tersiksa memendam semuanya sendirian? Apalagi Junah mendengar jelas jeritan hati Ren barusan yang mengukuhkan kalau CO-nya itu memang benar-benar memendam rasa pada Zia, tak mau membiarkan sang atasan melukai dirinya. Junah langsung menghentikan Ren mengamuk. Dengan sangat terpaksa, lelaki berpenampilan gelimis itu memegangi tubuh Ren yang saat ini sedang meninju dan memukul, serta menendangi meja kerjanya. Terlihat tangan sang atasan mulai mengeluarkan darah karena meninju kaca mejanya sendiri. Pak Ren, saya mohon hentikan. Anda melukai tubuh Anda sendiri. Katakan saja apa yang Anda rasa. Saya akan mencarikan solusinya. Diam, bentak Ren emosi. Lepaskan aku kalau tak mau celaka. Junah tak menghiraukan perintah Ren lagi. Ia tak bisa membiarkan sang atasan terus melukai dirinya. Anda boleh pukul saya, tapi saya tak akan melepaskan Anda selagi Anda berniat melukai diri Anda sendiri. Aku bilang lepaskan, jerit Ren lagi. Kamu tak tahu apa yang kurasakan. Kamu tak tahu betapa hatiku sakit karena diabaikan.
Kamu tak akan pernah tahu itu. Tanpa sadar, Ray memberitahu sekilas apa yang ia rasa. Juna akhirnya melepaskan sang atasan, lalu menariknya menjauh dari meja. Saya tahu apa yang terjadi pada Anda, Pak. Anda menemui Nona Zia tadi pagi kan? Terus Anda mendapatkan penolakan, bukan? Anda bahkan memberi fasilitas sopir dan mobil untuk Nona Zia kan, Pak? Ren menganga tak percaya. Dari mana sekretarisnya tahu soal itu? Kenapa kamu bisa tahu soal itu? Kamu menyelidikiku, tuding Ren gerak. Juna mengangguk. Saya terpaksa, Pak. Namun hal baik dari penyelidikan itu, saya jadi tahu masalah Anda apa. Apa? Jangan sok tahu kamu, bentak Ren kesal. Juga merasa cemas dikuliti habis-habisan oleh sekretarisnya. Ia tak mau dianggap remeh ataupun lemah oleh siapapun. Junah melirik arloji di pergelangan tangan kirinya dan mengetahui bahwa waktu sudah menunjukkan jam 08.30. Sedangkan ia tahu persis atasannya tersebut memiliki janji dengan Dokter Mila. Junah juga yakin kalau Dokter Mila pasti akan menyampaikan hal yang mungkin serupa dengan apa yang akan dia sampaikan pada sang atasan. Juna tidak ingin mendahului Dokter Mila. Ia akan membiarkan dokter cantik itu bicara pada Ren terlebih dahulu, baru dirinya akan ikut menimpali setelah Dokter Mila pergi. Itu rencananya. Lagi pula Juna harus segera mengobati tangan CU-nya yang terluka akibat berinjung meja kaca. Beberapa waktu lalu, saya akan bicara pada Anda empat mata terkait ini nanti, karena sebentar lagi Dokter Mila akan tiba, Pak. Melihat ruangan yang sudah berantakan seperti ini, tampaknya pertemuan Anda dan Dokter Mila tidak bisa dilakukan di ruangan ini. Sebaiknya pertemuannya diadakan di ruangan saya saja. Saya akan meminta staf OB untuk membersihkan kekacauan ini terlebih dahulu. Ren menarik nafas panjang, berusaha membuang rasa panas yang ia rasakan, termasuk rasa kesal dan marah yang membuncah serta meletup-letup. Pria tampan itu mencoba berpikir tenang, lalu tak sengaja melihat punggung tangannya yang sudah mengeluarkan darah. Mari ke ruangan saya, Pak. Saya akan bantu mengobati luka Anda. Setelah itu Anda tunggu Dokter Mila datang. Nanti saya akan bicara tentang penyelidikan saya terhadap Anda. Saya harap Anda tak menyembunyikan apapun lagi pada saya, karena walaupun Anda tidak memberitahu saya, gerak-gerik Anda sudah bisa menyelesaikan semuanya. Ren mendengus kesal. Apa yang kamu tahu tentang aku? Saya tahu semua, Pak. Bahkan saya tahu rahasia terdalam yang Anda sembunyikan terkait pemaksaan yang Anda lakukan kepada Nona Zia. Mata Ren membelalak lebar, terkejut mendengar penuturan sekretarisnya. Bagaimana kamu tahu soal itu? Juna tersenyum tipis. Saya sudah bekerja sama dengan Anda cukup lama, dan saya juga memiliki anak buah yang bisa saya andalkan untuk mencari informasi tentang Anda. Ren menggelengkan kepalanya. Mustahil, aku saja tidak pernah melibatkan siapapun untuk urusan yang satu itu. Intinya saya tahu orang suruhan saya bisa menyelidiki semuanya. Tandas Juna bersikap tenang walau ia tahu Ren akan murka karenanya. Kurang ajar kamu, berani-beraninya kamu menyelidikiku sedalam itu, bentak Ren emosi. Maaf, Pak, mood Anda benar-benar berubah drastis dan itu mempengaruhi kinerja Anda. Karena itulah saya bersikap lancang untuk menyelidiki Anda agar bisa mengetahui penyebab Anda jadi begini. Yang saya pikirkan hanya kemajuan perusahaan. Mohon jangan emosi dan marah pada saya. Malah saya akan memberikan solusi untuk menghilangkan rasa gundah di hati Anda. Mohon percaya saya, Pak. Tidak ada yang saya inginkan selain kebaikan Anda dan juga majunya perusahaan. Dokter Mila menatap lelaki tampan yang ada di depannya dengan tatapan prihatin. Bagaimana tidak? Ia tahu keadaan Ren yang sedang tidak baik-baik saja, di mana punggung tangannya tampak terluka. Jo dingin ini baru saja mengamuk karena cemburu pada Zia. Mila mendapatkan laporan dari Juna tentang apa yang terjadi pagi ini. Entah kenapa lelaki berpenampilan rapi tersebut tiba-tiba memberitahukannya
tentang yang terjadi pada Ren, khususnya hari ini. Dari pengamatannya dan dugaannya, sepertinya sekretaris tampan itu mengetahui apa yang terjadi pada atasannya. Juna pasti sudah menyelidiki gerak-gerik Ren yang mencurigakan terhadap Zia. Bicara saja, Dokter Mila, jangan terus menatapku begitu, ucap Ren terlihat jengah. Dokter cantik itu menghela nafas panjang terlebih dahulu, berusaha mengatur kata-kata yang akan ia sampaikan agar tidak menyinggung CO dingin yang ada di depannya sekarang. Karena salah langkah sedikit saja, karirnya dipastikan akan tamat. Maaf Pak, saya datang ke sini memang cukup lancang, tapi kedatangan saya kemari untuk mempermudah keadaan Anda dengan Zia. Kenapa dia? Tanya Ren mengernyitkan alisnya. Heran, sebelum saya menceritakan soal Zia, saya harus bertanya terlebih dahulu tentang apa yang Anda rasakan pada Zia. Maksud Anda? Tanya Ren tak mengerti. Dengan hati-hati, Milah langsung mengutarakan apa yang ia duga. Sepenglihatan saya, Anda mulai merasakan sesuatu pada Zia. Apa tebakan saya benar? Ren tertawa miring lalu menatap dingin pada Mila. Tentu aku merasakan sesuatu padanya, karena dia menghancurkan ketentraman keluargaku, di mana dia mengusik hidup adikku dan membuat mamaku stres. Jawab dengan menggunakan hati nurani Anda, Pak Ren. Tegas Mila. Tak takut lagi. Hari ini juga Mila harus mendapatkan jawaban pasti dari Ren yang akan menentukan langkahnya selanjutnya dalam merawat Zia. Psikiater cantik itu dilema melihat situasi yang terjadi yang saat bertolak belakang di mana Ren terus-terusan memaksakan kehendaknya ingin menemui Zia, sementara gadis cantik itu rela menghabisi nyawanya demi tidak bertemu dengan Ren. Ini kasus yang cukup rumit. Sebenarnya Anda ingin bicara apa, Dokter Mila? Ren mulai merasa tak nyaman, hatinya merasa kesal. Ini ada hubungannya dengan Zia, Pak. Jika Anda masih terus menyangkal apa yang Anda rasakan, maka Anda akan kehilangan Zia selama-lamanya. Kali ini Mila akan mulai mendesak Ren dengan pertanyaan yang akan membuka perasaan lelaki itu pada Zia. Apa urusannya denganku? Dia mau menghilang, itu urusannya, tapi bukan sekarang. Dia masih terikat kontrak kerja denganku sehingga 2 tahun ke depan. Selagi kontraknya masih ada, aku tidak akan melepaskannya. Sahut Ren menutupi apa yang ia rasa, yaitu sesuatu yang membingungkannya, yang membuatnya uring-uringan. Kenapa Anda tidak mau melepaskannya sekarang? Padahal alasan untuk melepaskannya sudah ada. Saat ini Zia tidak memikirkan pria manapun. Keinginannya yang terbesar adalah ingin hidup tenang, jauh dari keluarga Anda. Zia ingin menjauh sejauh-jauhnya dan tidak mau terlibat dengan keluarga kalian lagi. Dia tidak bisa melakukan itu. Tanpa sadar Ren menyampaikan keberatannya. Kenapa Pak? Kenapa Anda tidak mengizinkan Zia untuk pergi sekarang juga? Urusan kontrak kan bisa Anda batalkan kapan saja karena Anda memiliki power di sini. Tapi kenapa Anda ingin mempertahankannya? Tidak usah ikut campur terlalu dalam, Dokter Mila. Kamu tahu apa yang bisa aku lakukan kan? Bentak Ren mulai tersulut emosi. Mila menenangkan jantungnya yang mulai berdegup kencang akibat bentakan Ren. Ia nekat dan tak akan berhenti sampai mendapatkan jawaban yang pasti dari bibir Ren. Saya tahu, saya hanya melihat kondisi Zia yang begitu memprihatinkan. Setiap kali dia bertemu Anda, keinginan untuk bunuh diri itu muncul begitu saja. Hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah memang memisahkan Anda dari Zia selama-lamanya. Anda boleh mempertahankannya, tetap berada di perusahaan Anda, tapi bisakah Anda menjamin tidak akan menemuinya sedikit pun? Pancing bilang, bagaimana mungkin aku tidak menemuinya? Bagaimana mungkin aku dilarang untuk melihat wajahnya? Aku tidak mungkin bisa. Keluh Ren dalam hati. Mila menangkap sorot keberatan itu di wajah Ren. Kenapa Pak? Apa Anda sulit untuk melakukan itu? Dia adalah bawahanku. Kapan saja aku ingin bertemu dengannya, tak ada yang bisa melarangku. Kilah Ren. Baik, tapi ingat saja Pak, suatu hari Zia akan benar-benar kehilangan nyawanya.
dia begitu benci pada Anda. Dendamnya atas perlakuan Anda akan terus membekas sampai dia mati. Sekuat tenaga saya berusaha untuk menyugesti Zia. Tetap saja memori jahat mengerikan itu akan membekas di hatinya. Kalau memang Anda peduli pada hidup Zia, saya mohon, lepaskanlah dia. Biarkan dia menjalani hidupnya dengan tenang, jauh dari Anda dan keluarga Anda. Ren merasa geram. Tidak ia pedulikan lagi luka di punggung tangannya akibat memukul meja kaca. Ren mengepalkan tangannya sampai semua buku-bukunya memutih. Saking kesalnya dengan penyampaian yang diucapkan oleh Mila. Aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Jangan pernah atur aku, geram Ren lantang. Kenapa Pak? Mila terus memprovokasi Ren agar mengaku. Aku tidak tahu kenapa. Yang jelas aku tidak ingin dia jauh dariku. Desis Ren emosi. Apa Anda mencintainya? Mata Ren seketika membulat, bibirnya pun melontarkan kata-kata kasar. Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku bisa mencintainya? Kalau Anda tidak mencintainya, maka lepaskan dia. Kasihani dia, Pak. Tadi pagi dia gemetaran setelah Anda pergi. Luka di tangannya sudah aku obati. Tapi kedepannya, jika dia bertemu dengan Anda lagi, bukan tidak mungkin dia akan mengarahkan pisau ataupun benda tajam lainnya ke lehernya, dan itu bisa berakibat fatal. Anda bisa melenyapkannya secara tidak langsung, Pak. Mila sengaja menakuti Ren, berniat melihat raut frustasi itu di wajah CO dingin itu yang akan mengukuhkan dugaannya. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menemuinya? Tanya Ren lantang. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Saya ingin tahu kenapa Anda bersikukuh ingin menemuinya. Interogasi Mila membuat hati Ren kesal. Namun mendengar penuturan Mila yang mengatakan bahwa kematian akan segera menjemput Zia jika bertemu dengannya lagi, Ren jadi merasa cemas. Tidak mungkin ia bisa bertahan tidak bertemu dengan Zia dan tidak bicara padanya selamanya. Sedangkan 1 minggu saja menjauh dari Zia, Ren sudah pusing setengah mati. Pria tampan itu bahkan rela mengendap-endap untuk mengintip Zia dari kejauhan, memantau semua kegiatannya. Tak jarang menahan bara api di hatinya kala melihat Zia berakrab ria dengan lawan jenisnya. Sungguh ia tidak ingin melihat pemandangan itu lagi. Betapa Ren ingin Zia sendirian saja tanpa lelaki di sekitarnya. Aku tidak tahu. Yang jelas aku ingin bertemu dengannya. Jangan larang aku. Maka Anda harus bersiap kehilangan nyawanya. Kembali Mila menakuti Ren. Kamu jangan menakut-nakutiku ya. Katakan saja yang sejujurnya pada saya, Pak. Karena tanpa Anda bercerita pun, saya sudah tahu apa yang terjadi antara Anda dan Zia. Desak Mila lagi. Ren mendengus kesal. Jangan sok tahu kamu. Mila memandangi wajah garang Ren, lalu kembali mendesaknya untuk mengaku. Anda mencintainya, Pak. Itu terlihat jelas dari mata Anda. Pasti Anda tidak rela Zia berdekatan dengan laki-laki lain, kan? Karena itulah Anda menyiapkan sopir untuknya agar dia selalu sendiri, padahal Zia sangat membutuhkan manajer Rafli untuk melipur laranya. Tidak akan aku biarkan Rafli akrab dengan Zia. Sebentar lagi aku akan memindahkannya ke divisi lain. Amarah Ren sudah sampai ke ubun-ubun. Mendengar nama Rafli disebut oleh psikiater cantik itu akan membuat Zia semakin membenci Anda, Pak. Tegas Mila serius. Bagaimana caranya aku mendekati Zia? Kata-kata itu meluncur begitu saja. Ren tak sanggup lagi menahan beban di dalam hatinya. Betapa ingin ia bercengkerama dengan Zia. Betapa ingin Ren melihat senyuman Zia yang selalu ditunjukkan gadis itu saat berada di dekat Rafli. Bersikap lembutlah dan akui kalau yang Anda rasakan pada Zia itu adalah cinta. Akui itu dulu dalam hati Anda. Kalau Anda sudah begitu tertarik dan jatuh cinta dalam pesona Zia, diam kamu, bentak Ren emosi. Aku tak mungkin mencintai wanita itu. Terima kenyataan dulu, Pak Ren. Semakin cepat Anda menerima fakta itu, semakin cepat Anda bisa bertindak untuk meluluhkan hati Zia. Dan semakin lambat Anda mengakui dan terus menyangkalnya, semakin Zia akan pergi menjauh dan semakin membenci Anda. Mila menatap Ren dengan tatapan serius.
memberikan sedikit ultimatum untuk memperingatkan Ren agar tidak semakin terlambat, karena sekarang saja akan sangat sulit meluluhkan hati Zia. Memikirkan Ren yang bertepuk sebelah tangan sungguh membuat Milah miris. Yang harus Anda tahu, untuk menaklukkan hati Zia tidak akan mungkin bisa dalam waktu dekat, karena dia begitu dendam kesumat kepada Anda. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya supaya tidak bertemu dengan Anda lagi. Tidakkah Anda berpikir hubungan Anda ini begitu rumit dan pelik, Pak Ren? Jadi akuilah dulu perasaan Anda agar saya bisa sedikit membantu memberi sugesti pada Zia untuk mulai menerima Anda pelan-pelan.